Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita tentunya tidak mengharapkan anak-anak kita yang hari ini masih berada dalam usia wajib imunisasi dan vaksinasi ini jangan sampai kemudian terlewatkan, sehingga akan ada penyesalan kalau sudah di masa dewasa atau tuanya. Ini yang tidak kita harapkan. Dan kita semua sudah menyadari dan paham sekali maksud dari imunisasi dan vaksinasi. Ini tujuannya adalah bagaimana membangun kekuatan tubuh untuk supaya tercapai yang namanya imunitas yang sempurna pada tubuh, sehingga ini akan menjadi benteng pertahanan yang kuat yang tidak membuat mudah rentan sakit. Mari kita bayangkan anak-anak yang kalau tidak mempunyai imunisasi lengkap tentunya akan mudah terserang penyakit. Supaya kita lebih memacu semangat kita lagi, karena ada beberapa hal. Kita berbicara tentang capaian imunisasi masih masuk zona merah. AKP zona merah, stunting zona merah. Padahal sebenarnya kalau kita mau membuat program ini satu paket pun jadi. Betul atau tidak? Satu paket ini jadi. Artinya dengan pendampingan, satu kali pendampingan harusnya 3 hal ini tercapai. Karena ini berkaitan, terutama berkaitan dengan stunting. Yang namanya stunting itu yang dikerjakan adalah seluruh usia. Sasarannya adalah seluruh usia. Ketika sasaran itu seluruh usia, akhirnya nanti akan berefek pada penurunan untuk AKP-nya. Nah, bagaimana para kader supaya tidak bekerja berkali-kali, ketika mensosialisasikan, jadikan satu paket. Tidak perlu membuat pekerjaan yang berulang-ulang. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Pokjampat yang hari ini sudah memberikan kenang-kenangan ya untuk para kader kesehatan yang sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk para kader. Sudah luar biasa mau bekerja, belajar IT demi untuk bisa laporan. Nggih. Sing maune nutulin nu gitu ya. Saiki wis mungkin coba pejempole wis terampil barangkali sekarang ya. Hanya karena menjadi kader kesehatan yang mau ndak mau harus laporannya secara online. Luar biasa. Apresiasi untuk semua kader, bahkan Pokjampat yang sudah bekerja keras selama ini. Dan mudah-mudahan apresiasi yang diberikan hari ini akan merangsang kader-kader yang lain untuk bisa berbuat yang sama, untuk bisa menjadi pendamping masyarakat apapun rintangannya. Karena saya melihat bukti secara langsung hari ini orang-orang yang sudah luar biasa mau menjadi kader, mau punya jiwa sukarela untuk bisa membantu program-program pemerintah. Sekali lagi tepuk tangan untuk para kader. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita semua untuk menyelamatkan anak-anak Jombang. Dan mudah-mudahan nanti apapun yang diberikan oleh narasumber kita bisa menjadi manfaat dan menjadi sumber inspirasi panjenengan untuk bisa menyampaikan ke masyarakat, membagikan ilmunya kembali ke masyarakat. Baik, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PIAN di kegiatan Pleno PKK Kabupaten Jombang saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu-ibu Ketua tim penggerak PKK maupun Ketua Pokjampat dan Ibu-ibu serta Bapak anggota PKK Kabupaten Jombang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi nggih. Kalau saya hitung, saya dapat amanah untuk menyampaikan materi di sini itu sudah 3 kali ini.
Nggih, pas ketepaan itu materinya kok ya pas di seksi saya gitu. Lah nggih, pas ketepaan materinya pas di seksi saya sehingga ya kami diminta untuk menyampaikan materi di sini. Semoga tidak bosan dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah wawasan kita semuanya untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Jombang, kabupaten kita tercinta ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin langsung saja biar tidak panjang lebar gitu ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang bian. Bian ini dulu asal usulnya itu awalnya disebut bicara. Kenapa disebut bicara? Karena singkatannya bulan imunisasi campak rubella. Campak rubella kok ditulis cara ya, nggak enak. Akhirnya diganti BICR. Bulan imunisasi campak rubella. Setelah begitu kok cuma campak dan rubella? PR kita kan nggak hanya campak dan rubella. Target kita bukan hanya eliminasi campak rubella. Kita punya target untuk menutup kekosongan. Jadi ya, ketertinggalan dalam hal vaksinasi rutin. Maka kemudian ditambahkan dengan catch up atau kita menyebutnya imunisasi kejar, sehingga namanya diganti dengan BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Gitu nggih. Nah, mungkin panjenengan semuanya bertanya-tanya, kenapa gitu ya. Biasanya kan kalau ada kegiatan tuh kenapa kok ada kegiatan itu gitu nggih. Jadi jawabannya ada di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita amati dalam beberapa kurun waktu terakhir, utamanya di tahun 2020-2021, capaian IDL, imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada umumnya dan hampir di seluruh wilayah di Indonesia itu mengalami penurunan, tidak mencapai target. Utamanya di 2 tahun terakhir. Di 2 tahun terakhir ini enten apa? Enten Covid, nggih. Enten Covid itu akhirnya berdampak. Yang pertama karena faktor Covid-nya. Orangnya enggak kerso ke posyandu atau karena posyandunya enggak buka. Nggih, kita masih kemutan nggih. Jadi tahun kemarin posyandu sempat tidak buka. Vaksinasi dilakukan di puskesmas. Tapi kalau diminta ke puskesmas mboten kerso. Yang kedua, vaksinnya sempat kosong. Kita masih ingat pentavalen waktu itu ada sekitar 4 bulanan kosong. Kenapa? Karena alatnya dipakai untuk membuat vaksin Covid. Sempat kosong. Kalau beli alat lagi mahal. Nah, sempat kosong. Ditambah lagi masih ada sebagian masyarakat kita yang memang aslinya itu ndak kerso ke posyandu. Sehingga nampaklah di sini capaian vaksinasi kita turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa gitu ya? Ternyata kalau kita persani bersama ini Jawa Timur ini capaiannya rendah dibandingkan yang Jawa Barat ya, Jawa Barat tinggi. Ada sekitar 1,7 juta bayi tidak dan belum diimunisasi lengkap selama 2019 sampai 2021. Kira-kira dampaknya apa kalau nggak diimunisasi? Bapak Ibu sekalian, yang namanya tubuh itu memang butuh sistem pertahanan. Kenapa? Karena tubuh dalam setiap harinya itu akan dihadapkan pada agent namanya atau sumber-sumber penyakit. Apakah itu parasit, bakteri, virus atau yang lainnya.
Sehingga tubuh kita harus siap menghadapi itu semuanya. Ketika menghadapi itu semuanya, tameng yang pertama itu yang disebut imunitas general. Itu bisa didapatkan dari makanan yang bergizi, didapatkan dari sistem imun kita yang alami. Jadi kadang-kadang ada yang matur, dah pakai herbal saja, sudah minum minuman tertentu, sudah kemudian atau minum madu atau minum jamu atau makan makanan bergizi. Itu tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena itu hanya dalam konteks imunitas yang sifatnya general. Kalau kita ibaratkan, itu menyasar semua jenis penyakit. Tapi untuk bisa menghancurkan satu jenis penyakit tertentu, maka dibutuhkan imunitas spesifik. Yang itu didapat dengan imunisasi. Apa yang akan terjadi jika 1, juta bayi itu tidak mendapatkan imunisasi? Di tengah pandemi COVID yang belum berhenti, kemudian muncul penyakit PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Padahal kalau COVID kemarin, panjenengan pirsa mungkin ya, kita pernah dengar istilah angka reproduksi. Ya, angka reproduksi itu apa? 1 orang bisa menularkan pada berapa orang? Di COVID kita kenal ada sekitar 4-7 orang. Tapi kalau PD3I, kalau panjenengan pirsa difteri atau campak, difteri itu 9-12, campak itu 12-14 orang. Lebih tinggi napa mboten? Lebih tinggi. Jenengan bayangkan jika ada 1,7 juta, terus kemudian ada yang kena campak atau kena difteri atau kena PD3I yang lain, maka cepat enggak nyebarnya? Kira-kira bebannya pemerintah, beban negara ini tambah tinggi enggak? Angka kematiannya lebih tinggi enggak? Angka keresahan sosialnya juga tinggi enggak? Tambah tinggi, tambah resah, tambah sakit. Nah, maka ini harus diselesaikan. Nah, yang ketiga, kenapa harus ada bian? Ada bian karena mulai muncul, Bapak Ibu sekalian, apa yang dikhawatirkan tadi ternyata mulai muncul. Lah niki, ngapunten ini kalau gambarnya kurang terang ya. Ini di tahun 2022 mulai muncul kasusnya, ini di atasnya yang kasus lama atau yang di bawahnya? Mulai ada peningkatan tren. Ini grafik mingguan. Setiap minggunya itu selalu ini ya, seringnya di atas minggu yang lalu, yang tahun lalu. Artinya ada peningkatan. Ini untuk difteri. Nah, ini untuk campak, nggih. Ini untuk campaknya. Panjenengan pirsa nih. Campaknya ada seperti di atas, dan di atasnya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena campak itu angka reproduksinya lebih tinggi. 1 orang bisa menular pada sampai 14 orang. Luar biasa. Makanya tinggi. Nah, kenapa ada bian lagi? Ternyata kalau kita pirsani bersama-sama, campak tadi dan rubella, ternyata banyaknya di mana niki? Di Jawa. Dan kita ada di sini, nggih. Ternyata banyaknya di Jawa. Padahal tadi Jawa termasuk yang ya capaiannya tidak bagus juga. Nah, ini penyakitnya. Jadi hampir kalau kita lihat, cuma sayang ini tulisannya kecil, hampir semua penyakit ini bisa berdampak hingga pada kematian. Makanya ya, terus siapa yang mewarisi, siapa yang melanjutkan ini apa? Negara ini kalau kemudian
generasinya meninggal. Kalau kemudian yang ngapunten yang sepuh-sepuh kena Covid, yang muda kena campak, bayangkan sama difteri. Iki arepe dadi opo gitu nggih. Nah, maka ini harus diselesaikan. Covid-nya diselesaikan, difteri, campak, rubella juga harus diselesaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada teori begini. Nah, ini alasan ilmiahnya. Jadi di ilmu epidemiologi itu ilmu yang mempelajari tentang epidemi. Epidemi itu ada pandemi, ada endemi, ada epidemi. Nah, ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit. Nah, ngoten kurang lebihnya. Ternyata penyakit itu bisa menyebar. Itu disebabkan karena 3 aspek. Ada host, inangnya, manusianya, ada agent sumber penyakitnya, ada lingkungannya. Dari sisi manusianya, dia punya imunitas tidak? Dia punya kecacatan bawaan tidak? Dia punya penyakit penyerta tidak? Usianya termasuk usia risiko tinggi tidak? Jenis kelaminnya termasuk jenis kelamin yang risiko tinggi ataukah tidak, dan lain-lain. Itu dari sisi manusianya. Yang kedua, agennya, sumber penularannya, sumber penyakitnya. Penyakitnya ada tidak? Sebagai satu contoh DBD lah yang sering muncul nih. DBD itu ada nyamuknya, kalau nggak ada yang sakit, ada yang tertular enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena DBD itu disebabkan oleh virus. Nyamuknya itu sebagai vektor penularnya. Jadi hostnya, inangnya itu ada 2, manusia dan nyamuk. Agennya itu namanya denggi, virus denggi. Kalau nggak ada virusnya, meskipun ada ini hostnya rentan, nggak sakit. Kenapa? Karena agennya nggak ada. Ada agennya, nggak ada hostnya. Misalnya ada virusnya, tapi virusnya nggak ada di dalam tubuh host, nggak mungkin menular. Tapi ingat, agen ini bisa berkembang biak, bisa memungkinkan untuk menular karena ada faktor lingkungan. Sehingga katanya teori ini namanya teori epidemiological triad, segitiga epidemiologi. Kalau 3-tiganya ada, atau setidaknya ini ada dan ini sedikit mendukung, itu sudah memungkinkan untuk terjadinya penularan yang masif. Kita kembali ke data yang di belakang tadi. Kira-kira di sininya bagaimana? Di manusianya status imunisasinya turun, gitu. Jadi imunitasnya otomatis turun. Kasusnya ada seperti kasusnya mulai naik. Bagaimana aktivitas sosialnya? Ternyata di sosial kita itu ada faktor yang bisa dikendalikan, ada faktor yang tidak bisa dikendalikan. Kalau kita bicara BIAN dalam konteks PD3I itu kelompok risiko tingginya adalah usia 15 tahun ke bawah. Kira-kira apakah kita bisa mengendalikan undang kubudio benang di atas 15 tahun? Gak bisa. Itu namanya faktor lingkungan, faktor host, ngapunten. Orang-orang yang di sekitar kita juga kita tidak bisa mengkondisikan, gitu. Kepadatan hunian. Dulu saya waktu nyusun tesis itu ngambil tema difteri. Ternyata kepadatan hunian itu berpengaruh besar terhadap penularan difteri. Ini juga sulit dikendalikan. Artinya ada lingkungan yang mendukung, orang-orangnya status imunisasinya rendah,
agen penyakitnya sudah mulai meningkat, maka ini berpeluang besar terjadinya wabah atau kejadian luar biasa PD3I. Kapan hari saya di pertemuan yang sebelumnya sudah pernah menyampaikan nopo niku KLB. Biasanya mboten sisiran, dadi sisiran niku KLB. Biasanya mboten damel minyak wangi, terus damel minyak wangi KLB. Kejadian luar biasa. Biasanya kasusnya ngeten mawon langsung wet berarti KLB. Nggih. Kalau ini dibiarkan memungkinkan terjadinya KLB. Terus alasan yang selanjutnya, nah, itu tadi alasan ilmiah, alasan empiris datanya, antara alasan logis ilmiahnya, sekarang juga alasan angan-angannya, cita-citanya. Alasannya kenapa? Karena kita juga punya cita-cita ini. Tahun 2023 campak itu tereliminasi cita-citanya. Yang kedua, cita-citanya Indonesia ini bisa mempertahankan status bebas polio. Nah, status bebas polio. Kita sudah dinyatakan oleh WHO bebas polio sejak 2014. Maka kalau bisa jangan sampai ditemukan satu saja polio. Begitu ditemukan satu saja polio, KLB. Nah, ini harapannya bisa dipertahankan sampai kemudian tahun 2026 nanti dunia secara global, secara universal, secara umum dinyatakan sudah eradikasi polio. Jadi kalau sedunia ini dinyatakan eradikasi polio, sudah enggak ada polio, kita baru bisa tenang. Kenapa? Kalau dikembalikan ke teori segitiga, bukan cinta segitiga nggih. Segitiga wau, maka kalau agennya di seluruh dunia itu sudah enggak ada, maka kita sudah bisa tenang. Kalau sudah eradikasi polio, bisa jadi nanti kita sudah tidak perlu lagi imunisasi polio. Jadi tidak perlu lagi nanti ada OPV, IPV, tidak perlu. Kenapa? Karena sudah eradikasi global dari polio. Jadi eradikasi polio global. Nah, ini cita-citanya, pengen menghapus polio dari dunia gitu ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya, kalau ya wis paham biyen itu penting, pertanyaannya kenapa harus sekarang gitu ya. Kenapa kok harus sekarang? Yang pertama, 2 tahun lebih pandemi COVID berdampak pada terkurasnya konsentrasi tenaga anggaran untuk penanganan COVID. Gini mboten. Dulu tahun kemarin kita mendapatkan sebuah istilah namanya refocusing. Sampai anggaran itu difokuskan. Anggaran di luar COVID difokuskan untuk penanganan COVID. Berarti anggarannya terkuras untuk COVID. Belum lagi ada satgas COVID, tenaga pikirannya diarahkan ke COVID. Selama pandemi COVID, posyandu sempat terganggu. Ini yang saya sampaikan tadi. Saat ini kasus COVID sedang melandai. Kita tidak bisa memprediksi, tapi masalahnya kita tidak bisa memprediksi apakah terus melandai ataukah tidak. Apalagi di akhir-akhir ini jumlah kasus baru COVID sudah mulai acek nih rutin. Kalau bulan-bulan yang lalu 0001, 0002 ngoten nggih. Sakniki sak bendinten enten duka sekali, duka 7, duka 6, enten mawon dinten niki wau sekawan misalnya enjing wau. Sehingga karena kondisinya seperti itu kita sulit memprediksi. Oleh karenanya kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada untuk perbaikan capaian imunisasi rutin anak-anak kita. Mumpung ini COVID pas landai, ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar apa? PD3I bisa ditanggulangi, bisa dikendalikan, COVID-nya juga bisa dikendalikan. Itu tujuannya. Sehingga kenapa harus
sekarang. Makanya nggak boleh ditunda-tunda, nggih. Nah, sekarang kalau sudah tahu kenapa ada biyen, kenapa harus sekarang, terus biyen niku nopo? Biyen niku nopo? Sing namine abiyan niku nggih. Biyen itu Bapak Ibu sekalian, wujud kegiatannya ada dua, seperti yang saya sampaikan di latar belakang tadi. Untuk menutup vaksin status imunisasi yang kosong dan untuk tujuan eliminasi campak, gitu. Menutup status vaksinasi yang kosong maka dikemas dalam imunisasi kejar. Istilah kerennya catch up, tapi sanes kecap. Kecap nomor setunggal. Yang kedua, kampanye campak rubella. Kenapa butuh dikampanye? Karena ada tujuan eliminasi campak. Tujuannya apa? Nah, yang ini menutup status imunisasi yang belum didapatkan anak. Kalau ini untuk memasifkan imunisasi campak rubella. Sasarannya sinten? Kalau yang ini namanya saja sudah terlambat. Imunisasi bayi itu kan 0 sampai usia 11. Nah, berarti yang sudah terlambat pinten? 12. Sampai usia 59 bulan. Kenapa 59? Karena ada imunisasi baduta. Sehingga tahunnya terlambat berarti apa? Ya setelah badutanya terlewati. Makanya 59. Kenapa 59? Kita ingat lagi data tadi, 3 tahun ke belakang status imunisasi kita anjlok. 19, 20, 21. Ngerti nggih? Kalau yang kampanye campak itu usia 9 sampai 59 bulan nggih. Bulan sanes tahun. Kalau tahun nanti kita juga diimunisasi. Cuma bedanya karena ini untuk menutupi status yang kosong, maka di sini mengenal istilah status imunisasinya, memandang status imunisasinya. Kalau yang sudah dapat ya enggak dikasih, kalau yang masih kosong dikasih. Tapi karena ini kampanye, maka tanpa memandang status imunisasi, semuanya dikasih. Waktu pelaksanaannya ini Mei sampai Juli. Nanti Agustus untuk sweeping. Jadi sweeping Agustus ini untuk sweeping. Makanya kalau kejar nanti bulan depan itu sudah tidak dihitung capaian. Nah, ini kita masih punya waktu setengah bulan. Nyuwun tulung bantuan panjenengan semuanya, setengah bulan ini betul-betul dioptimalkan. Untuk apa? Untuk mencapai target capaian imunisasi kejar. Kenapa harus ditarget? Ingat tadi, ada angka reproduksi. Kapan angka reproduksi itu dinyatakan aman? Kalau targetnya sudah tercapai. Kenapa ada target tercapai? Karena ada konsep herd immunity. Herd immunity itu apa? Ya kalau satu orang kena, itu karena dirinya sudah diimunisasi, dia bisa melindungi orang lain. Dia tidak menularkan pada orang lain. Penyakit itu cukup berhenti pada dirinya, diselesaikan sendiri oleh tubuh itu, sehingga tidak menular pada orang yang lain. Kalau yang sudah diimunisasi ini banyak sampai angka target tadi, maka tercapailah yang namanya herd immunity, kekebalan kelompok. Kalau yang kampanye campak rubella bulan ini, nanti September untuk sweeping. Pelaksananya di mana? Di posyandu, tidak di sekolah. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak dilakukan di sekolah, di PAUD misalnya, atau di playgroup? Kenapa kira-kira? Kan tadi sampai 59 ya, mestinya memungkinkan ya. Karena kalau kita lihat sasaran di Jombang, itu mayoritas itu anak usia prasekolah, maksudnya pra-PAUD. Sebagian besarnya adalah yang di imunisasi kejar tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena distribusi sasarannya seperti itu, kalau kemudian kita paksakan ke PAUD, ke playgroup, tidak efisien di tenaga. Sementara
kita masih ada target-target imunisasi yang lain. Ada COVID, ada juga nanti bias dan lain sebagainya. Makanya kemudian kita sepakati kemarin pelaksanaannya di Posyandu. Ben orangnya, tim vaksinnya, biar nanti setelah melaksanakan vaksinasi juga nggak klenger. Nah, ada baiknya kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Kenapa? Tadi saya menyampaikan ke panjenengan semuanya, Agustus ini untuk ini sweeping imunisasi kejar. Tapi ternyata Agustus sudah ada kampanye campak rubella. September nanti ada sweeping campak rubella. Ternyata September sudah ada bias. Ternyata udah nanti Agustus saja. Ternyata Agustus ada target lagi, imunisasi COVID bagi SDM kesehatan. Pelaksananya sinten? Semuanya adalah pelaksananya adalah tenaga vaksinator. Jangan bayangkan, jika satu orang kemudian diminta untuk melakukan 3 kegiatan sekaligus ditambah sweeping. Sweeping itu yang datang ke rumah-rumah nih nggih. Wah, ini tenaganya sudah enggak ngatasi. Makanya ada baiknya kita tidak menunda-nunda pekerjaan, jangan berpikir masih ada waktu sweeping, tapi kita kerjakan apa yang masih memungkinkan untuk kita kerjakan sekarang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kinerja panjenengan semua, atas bantuan panjenengan semua. Kemarin kita mendapatkan Ibu Bupati yang mendapatkan piagam dari Bu Gubernur melalui Pak Wagub. Jombang termasuk dari 5 kabupaten kota dengan kinerja imunisasi bulan Januari sampai Mei yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi ternyata status merah yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi memacu kita untuk bekerja lebih baik lagi. Alhamdulillah. Tapi ini yang ideal Januari sampai Mei, Bu. Nah, kita masih punya PR yang lain. Oleh karenanya kami mengharapkan kerjasama ini terus bisa ditingkatkan. Yang kedua, ngapunten, kalau namanya penghargaan itu kan pengakuan. Padahal orientasi kerja kita itu bukan sekedar pengakuan bahwa ndak wong liya iku mau ngakoni atau ndak. Yang penting kita pengen melayani. Karena kita ini pelayan masyarakat. Sehingga orientasi kita itu wis pokoknya tugasku melayani, yo melayani. Masalah engko juragan itu ngelem napa mboten, masalah orang lain nanti ngelem napa mboten, itu urusan yang ke sekian. Ngoten nggih. Oleh karenanya, karena orientasi kerja kita adalah pelayanan, maka kita harus sampai detil kira-kira sapa sing durung tak layani. Saya sudah sampai 80%, targetnya kan 80%. Berhenti saja. Ya tidak bisa begitu. Kenapa? Karena itu hanya orientasi pengakuan. Kita orientasinya pelayanan. Kalau orientasi pelayanan berarti masih ada 20% yang belum tak layani. Berarti masih ada tugas yang belum kita kerjakan. Gitu nggih. Nah, ini untuk capaian imunisasi kejar kita sampai tanggal 14 kemarin. Kenapa tanggal 14? Karena tanggal 15-nya materinya saya sampaikan. Sehingga saya membuatnya sebelum tanggal 15. Makanya capaiannya sampai tanggal 14. Sampai tanggal 14 Jombang posisi nomor 6. Nah, posisi nomor 6. Untuk OPV capaian kita masih 77,38. Targetnya 80. Untuk DPT, HB, HIP sama IPV kita sudah di atas 80%. Jadi ini sudah 85, yang sini 84. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau di ranking kita tasik nomor 6. Nggih, berarti melorot.
mari oleh piagam lah kok melorot. Lanjut. Nah, ini kalau kita detili sing garai melorot kecamatan apa puskesmas pundi? Nah, gitu nggih. Nah, kok yuk untunge niki LCD-ne rada burem nggih. Dadine nek diwaca niku mboten patek ketinggal. Niki untuk yang DPT nggih. Zoom, mboten saged di zoom. Tembelang. Ini yang kuning, yang merah dulu aja nggih. Yang merah ini pundi? Ini yang merah gudo. Perak, Tembelang. Terus niki pundi niki nggih? Oh, ini Mayangan. Sumombito. Niki yang sing garai DPT ini dereng maksimal. Kalau yang sudah ijo-ijo niki artinya sudah 80% ke atas. Nggih, dicatat mungkin sing kirang-kirang. Nah, ini untuk OPV. Ingat tadi OPV kita kan paling rendah nggih. Makanya abrite nggih lebih banyak. Yang merah ini Tapen, Kudu. Terus kemudian niki Kesamben. Terus niki pundi niki? Sumombito nih. Terus kemudian Duku Klopo, Tembelang, Mayangan. Mayangan niki langganan Mayangan nih. Nggih jenengan pirsani Mayangan lak langganan. Nih, endemis nih. Lah niki IPV. IPV nggih sami, merahnya ada Tembelang, Mayangan malih. Terus yang setunggile niki pundi? Mboten patek ketinggal niki nggih. Oh. Mboten lek niki jarak niki Perak, Plumbon Gambang. Sanes Jogoroto mriki. Nggih. Niki Cukir niki tukang niki pundi nggih? Nggih, sekitare Cukir lek Brambang menawi nggih. Nah niki Blimbing Godhong nggih kuning, Perak kuning, Sumombito kuning. Pokoke sing langganan nggih niku mawon. Peterongan kuning ngoten nggih. Nah, ini untuk yang kejar. Jadi makanya kejar ini monggo segera dilaksanakan biar mboten dikejar-kejar. Nggih. Nah, monggo dilaksanakan mumpung masih ada waktu setengah bulan untuk kita meningkatkan atau mengoptimalkan capaian imunisasi kita. Yang kedua ini untuk yang MR, kampanye MR. Jombang nomor pinten? Wah, tengah-tengah. 15. Ya ngapunten. Ini juga ada faktor teknis Bapak Ibu sekalian. Jadi faktor teknisnya itu kadang-kadang baik orang tua maupun tenaga kesehatan itu sami-sami ajri. Karena sami-sami ajri akhirnya ajros. Ajri napa? Kalau menurut para pakar, kalau vaksin hidup seperti OPV, BCG, terus juga MR, itu sebetulnya diberikan berbarengan mboten napa-napa. Malah lebih efisien diberikan berbarengan. Kenapa? Karena kalau vaksin hidup nggak diberikan berbarengan pada kondisi bian seperti ini, intervalnya terlalu lama. Kalau vaksin hidup itu intervalnya 28 hari. Kalau vaksin mati ya selain yang saya sebutkan tadi, kasus DPT misalnya, itu intervalnya 14 hari. Kalau vaksin hidup 28 hari. Kalau ini diberikan sendiri-sendiri, maka harusnya kita ngejar jadi enggak
ngejar, ketinggalan. Makanya kemudian diperbolehkan misalkan OPV diberikan bareng MR misalkan gitu. Tapi kenyataannya baik nakes maupun orang tua ajros. Mengke kipine dos pundi, Pak? Padahal kalau diberikan bersama-sama, kipinya jadi sekali kalaupun muncul. Kalau 2 kali diberikan berarti 2 kali. Begitu. Dan kipinya tidak terlalu berbeda signifikan. Makanya para pakar di ITAGI justru menyarankan untuk dilakukan multiple injection atau pemberian vaksinasi ganda. Nah, ini faktor teknis di lapangan. Makanya nanti panjenengan mungkin saged membantu mensosialisasikan. Nah, kemarin banyak teman-teman di puskesmas ketika kita sarankan udah OPV bareng MR, boten wantun. Makanya capaian kita tadi yang OPV-nya kan masih rendah ya. Karena kalau ini dia harus nunggu vaksin yang lain ya lama. Kenapa DPT-nya sudah tinggi? Karena DPT didulukan. Kenapa kok didulukan? Karena DPT itu intervalnya dengan vaksin yang lain cuma 14 hari. Sehingga kalau dia dibelakangkan terlambat kita. DPT didahulukan 14 hari baru diberikan vaksin yang lain. Jombang nomor 15. Nah, niki sing nggarai. Terima kasih untuk jarak kulon. Di antara yang kuning dan merah, jarak kulon ijo kiambah. Nah, luar biasa. Tapi sing merah niki nggih ndang ditandosi. Niki enten daerah mriku. Niki pelandaan, terus tapen. Warnane niki mayangan niki lho langganan. Brambang, terus kemudian niki pundi niki? Nggih sayangnya mboten ketinggal nggih, tapi nanti materinya bisa di-share mungkin nggih. Jadi materinya nanti bisa di-share. Di kota niki juga ada yang merah. Selain itu masih kuning. Makanya capaian kita untuk MR nomor pinten mau? 15 lah. Roto nggih. Roto blek. Makanya ya wajar. Nah, ini yang insya Allah slide yang terakhir nanti nomor 21. Panjenengan persani niki sudah 20, berarti satu lagi. Dengan adanya komunikasi, koordinasi, dan juga kerjasama dan sinergitas, kita yakin kita bisa mensukseskan program BIAN ini. Terima kasih atas kerjasama panjenengan semuanya selama ini, dan mohon ke depan kerjasama ini tetap bisa dijaga dan ditingkatkan. Matur suwun untuk perhatiannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.